Pagi hari, kabut telah menyelimuti puncak dan sekitarnya selama beberapa saat. Angin bertiup lembut. Di balik puncak, di jalur tersembunyi, kedua kaki Xiaoyan dikubur ke dalam tanah seperti tunggul pohon. Jari-jari kakinya menempel ke tanah sambil ia menggertakkan gigi dan keringat dingin mengucur dari dahinya. Dia hanya mengenakan celana pendek dengan tubuh atas telanjang memperlihatkan bekas luka. Yao Lao di belakang Xiaoyan dengan penuh semangat, duduk bersila di atas batu besar. Wajahnya serius menatap Xiaoyan yang mengatupkan gigi melawan rasa sakit, kemudian telapak tangannya dengan lembut terayun ke atas. Telapak tangan Yao Lao tampak membentuk doki berwarna merah seperti cambuk yang kemudian ditembakkan menuju bahu Xiaoyan dengan keras, meninggalkan memar. Dengan sudut bibir yang bergetar kencang, Xiaoyan menghirup udara dingin melalui celah giginya merasakan sakit. Bahu Xiaoyan mati rasa dan rasa sakit menyerang ulu hatinya. Di bawah rasa nyeri yang luar biasa, kaki Xiaoyan melemas, hampir kehilangan keseimbangan. Di bawah rasa sakit, doki Xiaoyan yang lemah semakin bergerak dan dengan cepat mengalir melalui jalur qi dan titik-titik tekanan di bahu Xiaoyan. Rasa dingin perlahan merasuk ke dalam tulang kemudian diam-diam menguat lagi. Ketika rasa sakit di bahunya perlahan memudar, Xiaoyan yang penuh dengan kegigihan dan keras kepala kembali berteriak sambil mengatupkan giginya. Melihat kegigihan Xiaoyan, senyum puas muncul di wajah Yao Lao. Mengangguk ringan, doki merah kembali dikeluarkan dari telapak tangannya. Bang, bang, bang. Di dalam hutan kecil, terdengar suara pukulan demi pukulan yang mengenai bahu telanjang Xiaoyan. Semua serangan Yao Lao tepat mengenai titik daya tahan maksimum tubuh Xiaoyan. Serangan itu tidak akan benar-benar membahayakan Xiaoyan tapi tetap membuat Xiaoyan sangat kesakitan. Rasa sakit dari cambukan doki yang begitu tak tertahankan tampak dari wajah Xiaoyan. Di tubuhnya, cambukan Yao Lao lagi dan lagi menimbulkan memar. Bang! Doki lain ditembakkan hingga daya tahan Xiaoyan pun akhirnya mencapai batasnya. Dengan kaki yang lemah, dia terjatuh lemas. Terengah-engah, Xiaoyan menyeka keringat dingin di dahinya dan mengangkat kepala kemudian sambil tersenyum. Dia bertanya, "Bagaimana, Guru?" "Tidak buruk. Kau menerima 84 cambukan doki hari ini. Jauh lebih baik dibandingkan ketika kau memulainya setengah bulan lalu yang hanya sanggup menahan 9 cambukan." Yao Lao tersenyum kemudian mengangguk. Matanya tampak terkejut. Dalam setengah bulan ini, kegigihan yang Xiaoyan perlihatkan jauh melampaui apa yang dia duga. Contohnya, hari ini, Yao Lao awalnya mengira Xiaoyan hanya akan mampu menerima 70 cambukan doki tapi ternyata dia bertahan hingga 84 cambukan. Yao Lao pun mengagumi semangat Xiaoyan. Setelah mendengar perkataan Yao Lao, Xiaoyan menghela napas dalam kemudian merosot di tanah. Ketika ia sadar, ia perlahan-lahan merangkak dan memakai kembali pakaian yang dia lepas dan taruh di atas batu di dekatnya. Saat mengenakan pakaian, setiap kali dingin kain menyentuh memarnya, Xiaoyan meringis sambil menggertakkan giginya. Yao Lao kembali berubah menjadi cahaya dan menghilang ke dalam cincin hitam. Sebelum menghilang, dia beberapa kali berkata, "Cepat kembali dan berendam ke dalam obat dasar agar memarmu tidak meninggalkan luka." Mengangguk, Xiaoyan mengenakan pakaiannya dan meninggalkan hutan. Setelah Xiaoyan kembali ke kamarnya sembari menahan rasa sakit, dia segera menanggalkan pakaiannya dan melompat masuk ke dalam ember kayu dengan cairan hijau di dalamnya.
Cairan hijau dingin itu meringankan rasa nyeri pada kulit memarnya hingga Xiaoyan pun perlahan menutup mata, menikmati aliran cairan yang menenangkan kulitnya. Setelah beberapa saat, napas terengah-engah Xiaoyan pun perlahan-lahan menjadi tenang yang kemudian bahkan menjadi suara dengkuran. Setelah dipukuli, seluruh bagian tubuh dan jiwa Xiaoyan merasa kelelahan hingga dia pun jatuh tertidur. 1. Sementara Xiaoyan tertidur, cairan hijau itu perlahan masuk ke dalam pori-pori Xiaoyan yang terbuka, menyatu dengan darah dan pada saat yang bersamaan memperkuat otot-otot yang telah mencapai batas maksimal. Selagi tidur, tubuh Xiaoyan menguat ke level baru, sekaligus memperkuat dan memperbaiki otot Xiaoyan. Cairan hijau itu pun kemudian perlahan berubah menjadi semakin terang. Tentu saja, energi dalam cairan itu menurun. Tidak menyadari berapa lama ia tertidur, Xiaoyan terbangun ketika sinar matahari yang sudah bersinar hangat menerobos ke dalam kamarnya. Saat merentangkan tubuhnya, tulang-tulangnya tiba-tiba bersuara. Ketika dia mengangkat kepalanya, dia menyadari bahwa seluruh tubuhnya menjadi penuh energi dan kekuatan. Xiaoyan pun tidak tahan untuk tidak berteriak, "Hebat!" 1. Xiaoyan melangkah keluar dari ember kayu. Melihat ember yang berisi obat dasar yang semula berwarna hijau itu tidak disangka telah berubah menjadi air bening. Obat mujarabku sudah habis. Sambil menggaruk hidung, Xiaoyan menggeleng tak berdaya. Tiba-tiba teringat sesuatu. Dia menutup mata senang dan pelan-pelan merasakan energi dokinya. Sesaat kemudian, Xiaoyan membuka matanya dan tertawa bahagia. Akhirnya, aku mencapai Duan Qi 5. Episode sebelumnya. Chapter 18. Ledakan Oktan. Episode berikutnya. Chapter 20, Pelelangan. Mampu mencapai Duan Qi 4 dalam setengah bulan kemudian mencapai Duan Qi 5 dalam setengah bulan berikutnya. Peningkatan yang secepat ini bahkan tidak mungkin bisa dimiliki oleh Xiaoyan yang lama. Meskipun pada level yang lebih tinggi, meningkatkan Duan Qi akan jadi semakin berat lagi. Melihat bagaimana kekuatan Xiaoyan meningkat begitu cepat, seharusnya tidak ada masalah hingga dia bisa mencapai Duan Qi 7 pada tahun depan. Tentu saja, hal itu bisa diraih dengan asumsi Xiaoyan mempunyai obat dasar dengan jumlah yang cukup. Atau, Xiaoyan akan benar-benar mati di bawah pukulan-pukulan yang dia tahan setiap hari sebelum mencapai Duan Qi 7. Lagi pula, tanpa obat dasar, tubuh lemah Xiaoyan tidak akan pernah mampu menahan efek berbahaya dari pemadatan darah dan dia akan mati. Oleh karena itu, yang Xiaoyan perlu lakukan sekarang adalah membeli bahan lebih banyak untuk membuat obat dasar. Meskipun kedengarannya sangat mudah, tapi Xiaoyan tidak punya uang. 1. Duduk di atas tempat tidurnya, Xiaoyan tertawa pahit. Dia tidak pernah menyangka akan berada dalam situasi yang begitu menyusahkan hanya karena uang. Sembari menghitung, dari sisa sebelumnya, aku masih punya 900 koin emas tapi hanya dengan uang segitu, tidak akan cukup untuk membeli barang dengan kualitas yang sama seperti sebelumnya. Mengusap dagunya, mata Xiaoyan berputar cepat. Tiba-tiba, dia bertanya, "Guru, untuk rumput biru berdaun ungu dan bunga pencuci tulang, bisakah kita menggunakan batang yang usianya lebih muda?" Tentu, tapi efeknya akan jauh lebih lemah lagi pula obat dasar yang aku siapkan sebelumnya sudah sengaja aku sesuaikan untuk kebutuhanmu. Mengedipkan matanya, Xiaoyan tersenyum. Tidak masalah. Mari gunakan bahan dengan kualitas terendah untuk saat ini. Kualitas terendah.
maka efeknya akan begitu mengerikan dan kau akan membutuhkan waktu setidaknya setengah tahun untuk mencapai Duan Qi selanjutnya. Suara Yao Lao terdengar tidak senang. Ia kemudian mengerutkan alisnya. Uangmu tidak cukup. Pinjamlah pada gadis itu lagi. Dengan statusnya, bahkan beberapa puluhan ribu koin emas bukanlah masalah besar. Atau jika tidak, kau bisa meminjam uang dari ayahmu. Kenapa kau harus menurunkan efektivitas obat mujarabnya dan mengurangi kecepatan latihanmu? Mendengar saran Yao Lao, Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Memikirkannya saja harga diriku sudah terluka. Bagaimana aku bisa terus meminjam uang dari seorang gadis? Sedangkan ayahku, aku telah menghindarinya selama 2 bulan ini, lagi pula jika dia tahu kenapa aku butuh uang maka bukankah itu artinya aku harus menceritakan tentangmu padanya? Tunggu, guru, obat dasar ini. Bisakah orang lain memperbaiki atau membuatnya? Tiba-tiba terpikirkan sesuatu. Alis Xiao Yan terangkat dan ia buru-buru bertanya. Hehe, anak bodoh. Di wilayah Doqi, ada banyak tumbuh-tumbuhan herbal dan di antara tumbuhan-tumbuhan itu, kau harus mencari kombinasi yang tepat yang bisa menenangkan energi ganas dalam sari monster kemudian memperbaikinya sehingga dapat diserap oleh tubuh seseorang. Jika kau menggunakan tumbuh-tumbuhan secara asal maka tungku alchemy akan menjadi masalah buatmu. Energi itu mungkin akan jadi bumerang. Hehe, obat dasar ini dibuat setelah melakukan eksperimen selama beberapa tahun. Tentu saja, mungkin ada juga orang yang secara kebetulan bisa membuat obat seperti ini tapi kemungkinannya hampir tidak ada. Selain itu, sementara proses penyulingan, kau harus memastikan tingkatannya, jumlah yang digunakan dan suhu apinya sempurna. Kau harus melakukan percobaan yang tak terhitung jumlahnya dan memiliki jiwa persepsi yang hebat untuk melakukannya. Kalau tidak begitu, kau kira kenapa semua alkemis butuh seorang guru? Kau tidak akan mungkin menjadi alkemis yang kuat tanpa seorang guru yang membimbingmu. Waktu yang kau habiskan untuk mencari berbagai tanaman herbal saja akan menghabiskan seluruh hidupmu. Karena itu, aku tidak bisa menyertakan seluruh wilayah Doqi tapi setidaknya dalam Kekaisaran Jiama. Tidak ada seorang pun yang membuat obat dasar seperti milikku. Mengatakan hal ini, suara Yao Lao terdengar sedikit bangga. Terkejut dengan tingkat ruwetnya obat dasar yang nampak sederhana, Xiao Yan secara tak sadar menjilati bibirnya. Ketika dia melihat Yao Lao meramu obat, semuanya tampak begitu sederhana namun kini setelah mendengar penjelasan Yao Lao, dia menyadari alchemy tidaklah sesederhana apa yang dia lihat. Dunia alchemy begitu besar dan misterius. Tak heran kalau alkemis adalah profesi yang paling terhormat di seluruh wilayah Doqi. Tapi setelah berhasil mengontrol keterkejutannya, Xiao Yan merasa gembira. Guru, aku tidak akan menggunakan obat dasar yang buruk selama berlatih. Sebaliknya, aku ingin menjualnya dalam pelelangan. Meskipun sekarang aku tidak punya banyak uang, tapi setelah obat dasar terjual maka aku akan punya uang lebih banyak sehingga membeli bahan berkualitas tinggi untuk obat dasar pun akan lebih mudah. Iya kan? Aku mengerti. Tentu. Alkemis menjual pil mereka sendiri bukanlah berita yang aneh dan obat dasar adalah obat pelatihan dengan level paling rendah yang tidak terlalu penting. Setelah berpikir sejenak, Yao Lao berkata acuh. Mendengar persetujuan Yao Lao, Xiao Yan bergegas keluar kamarnya mencari semua bahan yang dia butuhkan. Karena Xiao Yan tidak membutuhkan tumbuh-tumbuhan berkualitas tinggi,
Dia memilih rumput biru berdaun ungu dan bunga pencuci tulang yang masih muda dengan asal di toko obat. Sedangkan untuk sari monster, dia membeli sari monster yang paling murah yang bisa ia dapat, yaitu sari monster tikus kayu hijau. Setelah membeli semua bahan yang dibutuhkan, Xiaoyan mencari tempat tersembunyi dan meminta Yao Lao meracik bahan-bahan itu menjadi obat dasar. Obat dasar kali ini bukan hanya memiliki efek yang jauh lebih rendah dari yang sebelumnya, bahkan warnanya juga berbeda. Karena obat yang digunakan oleh Xiaoyan adalah obat dengan warna giok hijau yang transparan, sedangkan obat yang baru dibuat kali ini hijau berbintik-bintik yang tampak jelek. Setelah Xiaoyan menaruh pil yang seukuran setengah kepalan tangan ke dalam botol jade yang dia beli sebelumnya, Xiaoyan pun menghembuskan nafas lega. Setelah menyembunyikan botol giok tersebut dengan aman, Xiaoyan keluar persembunyian dan segera berlari menuju tempat pelelangan terbesar di kota Wutan. Episode sebelumnya. Chapter 19. Latihan yang kejam. Episode berikutnya. Chapter 21. Guni.